Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dari kulit, jaringan organ, otot hitam. Di atasnya tuh ada tulang-tulang, sebenarnya tulang tapi yang udah pada putus-putus, terfragmentasi. Tulang yang udah hancur-hancuran tapi kita mau ngebahas ini, Dok. Kebetulan kan ini hari Sabtu besok, kalau nggak salah Bapak Suci Paus akan dikebumikan, Dok. Iya. Itu dia dari hari apa meninggalnya, Dok? Kemarin tuh pas hari Kamis juga ya? Iya. Kamis putih. Apa hari Jumat ya meninggalnya? Lupa. Enggak, Jumat kali. Jumat. Kayaknya karena waktu itu sudah sempat misa kok dia. Oh iya. Dia sempat misa Pasca ya, berarti enggak. Apa Senin kali ya? Iya, Sabtu. Ya. Berarti dia ditahan, dia punya apa namanya, jenazahnya sampai 1 minggu. Iya. Dokter J kesana nggak? Ya. Enggak, saya cari ke rumah duka di sini nggak ada. Oh gitu. Kalau saya sih sempat kesana. Tadi malam berangkat, sekarang udah di sini lagi. Kan Dokter J udah tahu kan? Kapannya kan? Ya. Jam berapa, Dok? Saya kesana, Dok. Oh, malam biasanya. Jam 2 malam. Perjalanan malam. Di mimpi, Dok. Oke, Dok. Nah, itu walaupun negara itu kita nggak tahu kan, Dok ya, harus dibalsem atau enggak, tapi untuk menahan kondisi jenazah supaya tetap nyaman dilihat dan juga tidak mengganggu, pasti akan melalui proses-proses pengawetan, gitu, Dok ya. Nah, kalau proses pengawetan yang umum di Eropa itu, Dok, bagaimana tuh, Dok? Enggak, itu berubah Franky. Jangan di Eropa dulu. Kalau di Eropa dulu itu biasanya kan mereka kalau meninggal itu ya komunitas gereja gitu ya. Di bawah gereja tuh ada ruang bawah tanah. Jadi kalau ada umat meninggal ditaruh di bawah tanah. Di bawah tanah. Didiemin aja di bawah. Ruang bawah tanah, Dokter Jaya tahu biasanya disebut apa, Dok? Bunker. Nah, ada istilah khusus, Dok. Kalau Dokter Jaya nonton Netflix sering. Apa? Ruang bawah tanah ada singkatannya disebut rubanah. Ya, atau kalau penjara bawah tanah kan dungeon. Ya kan? Kalau nggak salah ya, dungeon. Tapi kalau itu saya pernah mikir rubanah apa, ternyata itu singkatan ruang bawah tanah. Jadi rupanya begini, Franky. Kamu tahu ya Michelangelo? Tahu. Nah, dia itu kan pematung, termasuk salah satu dia kan multitasking lah. Salah satunya pematung. Patungnya itu bagus, indah. Karena kalau dilihat dari segi anatominya itu persis seperti anatomi manusia. Padahal pada waktu itu kan namanya anatomi itu belum ada, Franky. Yeah. Artinya dokter ya masih ngira-ngira gitu. Dia itu ternyata bisa bikin patung yang sesuai dengan anatomi manusia karena karena kebiasaan gereja itu naruh mayat di bawah gereja. Sebenarnya itu terlarang. Dia bawa ke bawah. Dia melakukan otopsi di bawah, Franky. Oh, dia usil, dibuka. Nah, tapi sengaja buat mempelajari. Di bawah kulit itu sebenarnya otot tuh strukturnya seperti apa. Pantesan dia punya patung-patungnya kan ototnya kelihatan tuh, Dok. Nah, justru itu. Dan itu sama persis seperti kalau kita otopsi. Jadi dia di bawah dikeletekin kulitnya, terus dia tahu ototnya kayak begini-begini. Nah, itu dia bikin patungnya sesuai dengan itu. Makanya anatomis banget gitu loh. Nah, cuman kan kita bicara masalah setelah diawetkan, ujung-ujungnya kan harus diselesaikan nih, Dok, penyelesaiannya kondisi jenazah. Saya sempat nonton salah satu di YouTube mengenai pengabenan. Nah, ini yang spesifik dulu nih, Dok. Saya mau tanya bener apa enggaknya sama Dokter Jaya karena saya belum pernah tahu. Bau jenazah yang dibakar apakah seperti benar katanya kayak bau sate? Sebenarnya bukan sate. Sebenarnya kalau kita ngebakar rambut aja itu rasanya itu kan ada bau-bau sangit gitu ya, kayak gitu. Bau sangit. Ya. Jadi karena itu protein kebakar, Franky. Oh, jadi kalau protein kebakar itu ya baunya seperti itulah. Seperti itulah ya.
Tetapi kan tergantung sih, kalau misalnya kalau di Bali yang ngaben gitu kan itu apinya besar sekali. Ya terus udah gitu kan di lapangan terbuka itu kan biasanya langsung orang nggak nyium apa-apa lah, langsung ke bawah angin lah itu. Saya lupa itu dia ceritain masalah di Bali atau di India ya. Pokoknya di tempat kremasi yang terbuka, yang orang India. bisa nonton. India Kali ya. Di India itu begitu. Kadang gini, India tuh punya kepercayaan bahwa kalau orang dikremasi itu bisa menghentikan reinkarnasi, Franky. Jadi orangnya kan sebenarnya kan orang itu dibilang sengsara itu kenapa? Dia meninggal, dia kemudian rohnya balik lagi, reinkarnasi lagi, jadi nggak habis-habis. Nah mereka baru selesai itu kalau dia setelah dia meninggal, dia nggak balik lagi, langsung masuk surga, nirwana gitu loh, atau moksa ke atas. Nah salah satu cara supaya dia bisa lari ke atas langsung itu adalah dengan cara dikremasi. Makanya ada salah satu krematorium yang besar di India itu, jadi di lapangan gitu ada ratusan orang, setiap meninggal terusnya dibakar. Karena dengan dibakar itu dia bilang langsung putus hubungan sama dunia, langsung masuk ke surga gitu loh. Itu kepercayaan mereka. Seperti itu. Nah, sebenarnya Dok, kalau kita bicara ini Dok ya, yang umumnya ya artinya kan ada Dokter Jaya ada punya setiap tubuh manusia itu kan tanpa dihancurin seperti itu juga kan punya kemampuan self destructive sendiri. Iya. Kemampuan apa Dok? Otolisis ya. Otolisis. Jadi otolisis itu kan badan ngancurin sendiri. Bahkan kalau badan itu kita taruh biarin terbuka gitu Dok ya. Tapi yang parah di gunung-gunung es tinggi Dok, katanya jenazahnya kadang-kadang masih berbentuk jenazah karena proses pembusukannya nggak terjadi Dok ya. Bisa seperti itu Dok. Itu di tempat dingin juga sama, di tempat dingin atau di tempat yang ya terlalu gitu. Tapi begini, sebenarnya ada satu yang ini soal masalah disposal atau bagaimana kita mengelola satu jenazah itu mau diapain. Sebenarnya di seluruh dunia itu yang paling banyak itu adalah dikubur, Franky. Secara umum ya Dok. Secara umum banyak dikubur. Nah kenapa dikubur? Karena dia bilang orang berasal dari tanah, dimasukin ke tanah lagi dia akan hancur, nanti ya balik lagi jadi tanah lagi, seperti itu. Makanya itu dari zaman dulu tuh seperti itu. Ada juga yang dimasukin tanah, tapi kalau pada waktu zaman Yesus itu kan nggak ditaruh di dalam tanah, tapi masukin ke dalam goa kan, ditutup, nah seperti itu. Tapi lama-lama tuh ya karena satu dan lain hal itu masalah soal budaya atau agama ya, itu salah satunya kemudian mereka beralih ke kremasi. Nah di Amerika sendiri ya waktu itu sebenarnya kremasi itu ke kubur paling banyak, tapi belakangan itu mulai pelan-pelan mereka bergeser ke arah kremasi, dibakar. Karena kenapa dibakar itu, pertama hasilnya itu adalah abu yang sedikit, sehingga kalau nanti udah jadi abunya ditanam itu tempat penguburannya itu makan tempat lebih sedikit dan dianggapnya lebih praktis lagi. Makanya sekarang bergeser dari dulu waktu tahun 70-an itu ya, di Amerika cuma 3% yang dikremasi, sekarang udah 80% lagi. Jadi krematorium tuh banyak sekali di sana sekarang. Tapi nggak semua agama membolehkan kremasi nih Dok ya. Ada paling sedikit ya yang pasti melarang kremasi ya. Pertama Islam. Ya. Yang kedua orang Yahudi tuh nggak boleh dikremasi. Dan satunya lagi beberapa kelompok Kristen ada beberapa kelompok yang melarang. Jadi mempertahankan tidak menggunakan cara kremasi gitu Dok. Nah sekarang masalahnya begini, dia orang kremasi, tapi ternyata orang tuh kreatif, Renggi. Setelah gitu kremasi gini, orang kan dikremasi. Kamu tahu nggak proses kremasi seperti apa? Kalau kubur kan kita udah tahu dong. Kalau orang meninggal, kemudian dimandiin, diupacarain, kemudian dikubur, udah selesai. Kan gitu di dalam tanah kan. Tapi kalau kremasi diapain? Kamu pernah lihat kremasi yang mana nih Dok? Yang kremasi yang secara adat atau kremasi yang umum? Artinya yang secara di Jakarta lah atau di Indonesia lah. Yang komersil ya Dok ya? Yang saya lihat, yang saya tahu lah Dok ya. Pertama jenazah masuk ke peti, sama kan Dok? Ya. Entah dikubur, entah
dikremasi masuk ke peti dulu. Ya, biasa dia dimandiin. Oh, dimandiin. Cuman biasanya juga yang memang tujuan akhirnya adalah kremasi, dia memilih peti yang boleh dibilang tidak terlalu kuat. Bukan terlalu kuat, tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal. Jadi nggak mungkin dia pakai jati, Frankie. Iya. Karena jati, kalau kayu jati itu rayap aja maka dia giginya rontok, Frankie. Nah, dulu waktu saya masih kecil, kalau nggak salah ada tempat kremasi di Tangerang atau di mana, agak jauh tuh dok ya? Cilincing ya? Cilincing ya, sorry. Cilincing. Nah itu masih menggunakan kayu. Jadi peti itu dibakar menggunakan kayu. Tapi sekarang cuman kita nganter jenazah itu petinya tuh sampai depan kotak pembuka pintunya doang, pintu jenazah dimasukin. Nah sampai situ kita nggak lihat lagi deh. Kamu kapan terakhir kali kamu ke Cilincing? Udah lama banget dok. Cilincing itu tahun 73 mulainya. Dua-duanya ada, Frankie, sampai sekarang. Iya. Dua-duanya ada. Jadi ada yang namanya itu secara kremasi yang secara biasa manual, satunya tuh pakai mesin. Dokter nanya saya ke Cilincing, maksudnya ngelihat itu? Enggak, ya pengetahuan kamu di Cilincing. Bukan, saya ke Cilincing beli ikan. Oh, di seberangnya itu. Nah, iya, makanya saya nggak ke sana karena walaupun saya tahu tapi saya nggak ke sana. Enggak, tapi maksudnya kan dalam bergaul sama orang barangkali pernah ada keluarga, teman atau ada keluarga sih, ada yang memang mereka kan ada yang dibakar dok ya. Sebutnya, nah, sekarang zaman dulu sebutnya dibakar dok, bukannya dikremasi. Nah oke, sekarang yang dikremasi yang kamu lihat nih, yang kamu bilang itu pakai manual, pakai kayu-kayu itu kan bentuknya cuma rumah-rumahan doang. Iya. Rumah, ya cuman barangkali ventilasinya lebih bagus. Dia di situ ada kayu-kayu, terus jenazahnya ditaruh di situ kan, di atasnya dibakar. Saya iyain aja dok, saya nggak ngeliat juga dok. Iya langsung dibakar. Jadi dibakar kelihatan sama orang itu ada apinya, terus ada jenazahnya di situ sampai kemudian diambruk. Itu makan waktu sekitar 3 jam 4 jam lah. Nah udah selesai, apa yang dilakukan sama orang? Nah kalau sudah dilakukan itu dikumpulin dulu semua abu. Setelah dikumpulin itu dipisahin. Apa yang dipisahin? Dipisahin yang warna putih dan warna bukan putih. Katanya dok. Ya, katanya. Ya ada yang bukan putih, hitam. Abu-abunya semuanya hitam. Jadi segala macam jaringan lunak tuh hitam, dari kulit, jaringan organ, otot segala hitam. Di atasnya tuh ada tulang-tulang. Sebenarnya tulang tapi yang udah pada putus-putus. Terfragmentasi. Tulang yang udah hancur-hancuran tapi warnanya putih. Bentuknya masih tulang. Nah, itu dikumpulin. Nah, si tulang-tulangnya itu karena itu kremasi namanya cremains, bahasa Inggris itu cremains itu. Jadi abu tulang, tulang itu dikumpulin. Terus kalau yang tradisional banget ya, yang itu dimasukin ke dalam kantongnya warna merah, terus digebuk tuh, dia punya gebukannya, digebuk sampai jadi hancur, terus ditaruh di dalam guci. Nah habis ditaruh dalam guci diapain tuh? Ini gucinya bukan guci yang mahal kan dok? Oh, itu ada harganya macam-macam, Frankie. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Gucinya sampai berjuta-juta juga ada, Frankie. Bukan gucinya saya tuh, gucinya emak-emak sosialita, dok. Oh, lo nggak harganya murah, Frankie. Perginya ke Guangzhou kamu. Kan baru tahu kan? Tahu. Harganya cuma 20%, 10%. Nah, itu mah ngerusak harga pasaran tuh, bikin orang yang udah invest di Gucci sakit hati dok. Oke, balik ke yang ini, arti Gucci fisik, Gucci apa kendil lah dok ya. Karena kalau kita ngomong Gucci itu orang sekarang mungkin identiknya mikirnya adalah Gucci yang mahal tadi dok. Bahasa Inggrisnya urn. Oh, itu Gucci. Nah, kendi atau kalau di barat tuh mereka ada yang kotak juga. Nah, terus diapain itu barang itu? Jadi dari satu orang nih beratnya kira-kira 50 sampai 60 kilo kan. Itu tulangnya itu abunya kira-kira 2,5 kilo, Frankie. Masih berat juga tuh. 1,5 sampai 3,5 kilo. Tapi rata-rata 2,5 kilo lah. Nah, itu jadi satu kantong itulah, dimasukin dalam gucinya. Kalau guci segini-gini lah. Nah, itu diapain itu gucinya? Abunya. Nah, ini dia nih masalah si abu ini, dok. Si abu ini ada
setahu saya nih dok ya, penanganannya ada 2 cara lagi dok. Yang pertama, abu tersebut dilarung. Nah, dilarung. Jadi orangnya pergi nih naik kapal nih ya. Mahal tuh dok. Enggak mahal. Kalau orang itu tahu bahwa kita lagi mau ngelarung abu dok, yang sewain kapalnya tuh nggak mau murah. Enggak, sekarang itu all in Frankie. Kalau all kamu gitu in. all in dia sewa enggak mahal kok. Kalau Pergi ke tengah, tuh disebar ke laut kan. Apalagi itu satu. Terus dimasukin, ini alternatifnya dok ya. Alternatifnya disimpan, ada dimasukin semacam kayak satu aula, isinya tempat taruh guci. Oke, itu namanya apa? Nah, bahasa Indonesia udah ada di KBBI. Ada loh. Udah ada loh. Saya pasrah aja dok. Kolumbarium. Itu namanya rumah abu bahasa Indonesia. Nah, kalau rumah abu saya tahu. Nah, itu rumah abu Frankie. Itu rumah yang paling mahal di Indonesia. Kenapa? Nyewanya mahal dok. Loh bukan, kamu sekarang nih punya ruang nih, misalnya di seginilah nih. Ini paling berapa? 3 kali 3. Ini 3,5 kali 3,5. Oke. Ini kan kamu bikin kotak-kotak nih, satu kotak segini. Satu kotaknya kamu jualnya harganya 3 juta. Nih, berapa kotak? Oh, Jadi mahal banget kan, padahal kalau kamu nyewa kan murah. Itu sewa, Frankie. Kalau di Cilincing aja yang paling murah di Jakarta itu satu tahun ya 600.000. Tapi kalau ke rumah ada di beberapa rumah duka sekarang punya kolumbarium, harganya udah jutaan lagi. Beda jauh. Itu udah yang paling murah kalau Cilincing disewa. Sehingga bisa sewa, bisa juga beli. Kalau udah beli itu bisa dijual lagi seperti kayak apartemen gitu loh, Frankie. Men gile. Ya, betul serius. Bisa dijual beliin dok. Iya, kan kadang-kadang dia udah pelihara. Terus keluarganya udah nggak ada, udah daripada nggak kepake dijual ke orang gitu. Berarti nggak boleh ketahuan sama spekulan tuh bisnis kayak gini. Dan dok. itu tahu nggak Frankie? Di levelnya beda nih, ini di bawah dan ke atas itu harganya beda-beda. Yang paling mahal itu adalah yang levelnya selevel kita berdiri. Oh. Di bawah kan susah dilihat, murah. Kalau orang fotografi bilang di eye level dok. Nah. Gitu. Terus kan di situ kan di dinding itu kan ada tempat dia sembayang tuh. Dia kasih itu gitu kan ada asap tuh kan ke atas. Nah yang di atas asap itu mahal Frankie. Lebih mahal lagi maksud Iya. dokter. Kan di bawah ada tempat bolongan orang sembayang di sini. Itu yang di daerah atas tuh kan kena doa ya terus lebih mahal. Oh gitu. Iya. Adap timur, barat segala macam harganya beda-beda Frankie. Oh, ngadep kolam renang beda lagi dok. Hotel. Iya, apartemen kata dokter bilang kan. Nggak, tapi yang dokter bilang tadi benar tuh dok, dia bisa diperjualbelikan. Iya. Kalau ketemu spekulan kan berat dok. Dia borong aja tuh semua, ntar baru dijualin lagi sama dia. Itu model hak miliknya tuh strata title Frankie. Oh, kayak strata apartemen itu loh. Gila. Benar-benar bisnis Ya, yang mengerikan ya. Iya itu makanya orang-orang selalu biasa sekarang dulu kan orang mau bikin rumah duka doang, ini rumah duka pakai begituan, kebanyakan gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, nah buat si yang meninggal nih, ditaruh di kolumbarium atau di larung yang lebih enak lagi? Saya jujur atau aja, dikubur? Saya jujur aja dok, saya nggak pernah nanya sama mereka tuh. Oh nggak pakai perasaan dong, jangan. Oh pakai perasaan saya? Iya perasaan. Nah, saya belum mati lagi dok. Nah, yang paling enak kolumbarium lagi. Enak kolumbarium. Kenapa? Karena saya belum mati jadi saya nggak tahu jawabnya apa nih. Loh kalau dikubur itu sendiri-sendiri, Frankie. Nggak ada teman ngobrol, makanya dia malam-malam dia keluar terus. Nah kalau di kolumbarium sore-sore dia keluar. Ada teman ngobrol banyak tuh tetangga. Oh. Bisa main catur di dalam, Frankie. Kalau malam-malam rame, Frankie. Main catur. Yalah sekarang temennya banyak. Kalau makan bisa ngopi-ngopi di situ. Ntar ada grup karaoke lagi dok di situ dok. Ya enggak, tapi itu cuma 2 yang kita tahu. Ternyata ya kalau begitu saya lihat tuh kalau namanya di luar negeri mereka lebih kreatif lagi. Nanti kalau saya udah mati saya kasih tahu sama dokter Jaya dok. Ramalan pengetahuan dokter Jaya benar apa salah tuh? Nggak ada yang orang yang harus begitu nih. Ini ya nih dia gini, dia punya cita-cita. Gue pengen ke Kaliway, gue dalam hidup gue pengen pergi ke Hawaii. Tapi nggak kesampaian, keburu meninggal. Nah sebelum meninggal dia bikin ini orang Amerika nih. Dia bikin wasiat, kalau gue udah meninggal, gue dikremasi, abunya gue minta disebar di Hawaii, Frankie. Jadi keluarganya terpaksa tuh nggak ngangkut abunya ke Hawaii, disebar di Hawaii, Frankie.
Oh gitu ya. Iya. Us. Jadi kesampaian juga kan. Jadi ada itunya, ada seperti kayak orang yang memang membuat jasa seperti itu. Nah, jadi abunya itu bisa yang satu itu tadi kan di larung, di laut. Jadi kalau kelebihannya kalau di laut nanti one day di kemanapun pokoknya selama ada air itu pasti connected kan, dia boleh lempar bunga kemanapun asal air. Yang kedua ada juga yang disebar. Disebar dia misalnya kalau orang petani ini di Amerika nih ya, dia ada petani, wah abu-abu tulangnya itu disebar di itu di kebun. Jadi artinya menyuburkan tanah. Ada yang dilempar dicelupin di dalam air. Buat apa? Ditaruh di air itu di tempat di terumbu-terumbu karang itu. Katanya dengan dilempar gitu ya nanti dia akan menyuburkan terumbu karang mereka. Namanya Eternal Reef. Dia itu ini. Ada juga yang jadi ada banyak orang yang seperti itu. Nah, tetapi itu sebenarnya masih belum terlalu itu, kreativitas mereka tuh lebih hebat lagi. Ada yang punya cita-cita. Gue dari dulu mau jadi astronot juga gak kesampaian. Dia minta tuh abunya tuh dibawa ke ruang angkasa, Frankie, disebar di atas. Di udara. Tapi ini Dok, nanti mungkin bisa dibantu sama yang kasih komen nih Dok. Saya mau tanya apakah benar nggak nih pengalaman ini nih ya. Katanya kalau kita mengelarung itu perahu atau kapal yang kita naikin itu menjadi lebih berat katanya. Makanya si perahunya tuh minta harga lebih mahal. Enggak, soalnya saya udah pernah ngelarung beberapa kali. Pernah ya? Udah, saya katanya doang Dok. Enggak apa-apa ya. Jadi itu seperti itu. Jadi itu emang ada orang yang seperti itu. Jadi artinya itu kreasi. Tapi kreasi ya itu belum kreasi yang paling hebat, Frankie. Yang sekarang ini yang sudah banyak meluas adalah di mana itu kan kalau satu orang yang dengan berat 50 sampai 60 kilo itu dia punya ininya kan kira-kira sekitar 2,5 kilo. Berarti itu sekitar 5% Dok ya? Iya, 5%. Nah, 2,5 kilo itu setiap 500 gram setengah kilo itu bisa diubah menjadi setengah karat berlian. Nah, waktu di awal dulu saya kan pernah cerita juga soal gituan. Berlian yang dibikin karena gini, pada prinsipnya manusia itu tulang itu kan tulang ya. Tulang itu mengandung unsur karbon. Unsur karbonnya itu cuma sebenarnya sedikit, antara 0,4 sampai 5% lah dari itunya, dari karbonnya. Tapi karbonnya itu kalau di press karbon itu bisa jadi arang, dipadatkan. Arang. Di-press lebih dalam lagi bisa jadi batu bara. Di-press lebih dalam lagi artinya lebih dengan tekanan tinggi, dengan suhu tinggi bisa jadi berlian. Unsurnya sama, CCC. Kalau berlian di-press lagi jadi apa, Dok? Jadi, bingung kan? Jadi duit, Dok. Nah, itu barangnya sama. Jadi di awal dulu itu mereka kirim ke Jerman, Frankie. Itu ditemukan sekitar tahun 75. Mereka bikin, jadi di dalam tulang itu dia mengandung unsur boron. Warnanya berliannya dibandingkan berlian yang biasa kita dapetin, itu berliannya itu jadi kalau dari 2,5 kilo itu bisa jadi mungkin sekitar 4 sampai 5 karat. Nah, itu dari sekian itu jadi bisa jadi sekitar 4 atau 3 berlian lah. Berliannya warnanya rada biru, kebiruan. Tapi sekarang itu sudah teknologinya sudah meluas kemana-mana. Jadi di India ada, di Cina ada, di berbagai banyak negara sudah bisa bikin seperti itu. Dan variasi itunya berlian yang dihasilkan tuh bisa bermacam-macam warna, Frankie. Ada yang kuning, ada yang merah muda, merah, biru, segala macam. Colorful. Iya, bisa colorful, bisa dibikin gitu. Dan itu nanti ujung-ujungnya kan dibikin jadi rantai. Jadi anting, jadi liontin, jadi apapun gitu loh. Tapi itu Dokter Jaya nggak tanya sama saya, Dok. Apa? Boron di susunan berkala. Ya. Golongan berapa? Golongan 3. Periode 2 golongan 3A. Saya lebih lengkapin deh. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi itu udah gitu. Cuman kalau dibandingin sama mutiara yang berlian yang asli, itu harganya lebih mahal.
Lebih mahal. Tapi sekarang kalau kamu cari websitenya, ada tuh websitenya. Gimana cari dok? aja. Dari yang Jadi disebutnya original mutiara, berlian dok ya, bukan mutiara ya. berlian. Dia kalau mau nyarinya itu di internet, kamu nyarinya itu adalah cremation diamond. Cremation diamond. Jadi itu bagaimana caranya mereka mengolah hasil kremasi itu sampai menjadi perhiasan. Buat apa? Buat mengingatkan bahwa orang itu pernah dekat sama kita gitu. Sekarang saya mau nanya sama Dokter Jaya. Tadi Dokter Jaya kan bilang diamondnya itu bisa colorful. Yang membuat dia berwarna berbeda dari yang diamond biasa. Biasa kan bening ya dok ya? Dia juga bening. Iya, beningnya bening clear gitu kan? Iya. Ini menjadi warna itu ditambahin warna atau orisinil dari itunya yang warna? originalnya yang biru. Orisinil biru itu karena boron asli dari tulang. Tapi kalau yang warna-warna lain tuh mereka campurin sama bahan apa? Jadi kita dicampur lagi dengan bahan kimia. Tapi begini, itu namanya berlian itu memang betul berlian asli. Dengan tingkat kekerasan sama seperti berlian. Sama. Dan dia tuh dikasih sertifikat. Jadi kalau kamu beli begitu dapat sertifikat dari organisasi internasional yang khusus tentang barang-barang begituan. Harganya naik terus nggak dok? Nggak tahu, nggak. Soalnya itu personal, Franky. Nggak kayak emas. Sekarang kan emas tuh tiap hari dan ganti itu harga. nggak mungkin dijual juga, harganya lebih mahal dari normal. Dan itu kan masalahnya dia bikin gitu kan karena buat hubungan personal, pribadi. Jadi bukan, jadi seperti kayak butik lah itu, jadi personalized. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi begini, tapi itu cuma dua dari berbagai macam kemungkinan disposal, human disposal namanya. Pertama dikubur, kemudian kremasi. Kenapa orang kremasi? Karena lahan untuk mengubur makin kecil. Kemudian mengubur dianggapnya repot. Kita tuh kalau mau itu pasti perginya ke tempat itulah kita pada itu. Jadi kalau kremasi itu kan lebih mobile. Yang dibawa tuh barangnya lebih kecil, bisa ditaruh di kolumbarium, bisa disebar di laut, bisa dijadiin. Jadi lebih ini orang lebih suka karena dia ringkas. Kalau orang Cina kadang-kadang abunya dibawa taruh di rumah dok. Nah itu ditaruh di rumah. Tapi juga beberapa orang kalau di Amerika setelah dikremasi itu abunya dikubur juga. Tapi kuburannya jadi kecil, nggak makan lahan gitu loh. Tapi itu. Nah tapi kemudian bagaimana dia mendispos itu kan ada yang disebar di udara, ada yang dibuang di laut, disebar di laut, ada yang tadi dibawa di dalam karang. Ada yang dibawa ke luar angkasa, ada yang dibawa ke Hawaii tadi. Itu yang keluar angkasa biayanya berapa dok? Iya memang nggak masalah, tapi kan masalahnya itu kan wasiat. Kalau orang kaya boleh dong. Nah, tapi kemudian ada beberapa orang tuh punya inian lagi. Dia bilang gini, itu tidak alamiah. Yang alamiah itu adalah yang tidak mengganggu. Misalnya kalau dia orang dikubur, kan dia mencemari tanah sebenarnya. Dianggapnya. Kalau dia bakar kan mencemari udara. Gimana caranya yang supaya lebih alamiah? Jadi ada satu di Amerika ada yang namanya disebut apa ya, green disposal, green burial. Green burial. Jadi jenazahnya itu dimasukkan satu tempat, dibiarin situ sampai busuk sekali. Enggak. Jadi begini, ada yang dimasukin ke satu tempat, dia udah busuk. Sampai kemudian dia mengalami jadi seperti kebikin kompos gitu. Itu makan 45 hari, setelah itu jadi kompos. Tulangnya dihancurin dan kemudian dijadiin pupuk. Jadi ekoenzim. Nah itu satu. Yang kedua itu ada yang namanya green burial. Green burial itu jadi dia nggak dipakai peti. Kalau pakai peti kan dia tidak kontak sama ini. Dikasihnya jadi kayak seperti kayak mungkin dari rotan atau yang pokoknya yang gampang inilah, ditanam nggak jauh-jauh dan kemudian dia akan menyatu sendiri dengan tanah. Tadi kan ada dua. Yang pertama tuh kremasi, itu kubur, itu yang paling banyak. Tapi sekarang makin lama orang makin banyak yang kremasi. Nah, habis kremasi mereka mulai mencoba sesuatu yang namanya green burial. Jadi mana dia mau supaya jasadnya itu tidak langsung kena dia ditaruh di peti yang membuat dia tidak kontak langsung dengan tanah. Jadi dikasih barang yang rada-rada bolong-bolong lah, seperti kayak berarti termasuk yang di Bali di Trunyan juga itu dok ya? Ya green ya?
Ya tapi kalau tunjan akhirnya ujungnya kan harus dikremasi juga dia. Ujungnya dikremasi. Nah di seperti itu. Tapi kemudian ada yang tadi dia bilang dia body decomposing. Jadi dibikin dia memang dia masukin ke satu wadah. Dimasukin situ, dibiarin dia membusuk, itu makan waktu 45 hari, Frankie. Cukup tuh 45 hari. 45 hari cukup tuh, akhirnya udah meleleh, akhirnya jadi tanah. Kecuali tulang, nah tulangnya ditumbuk, nah dicampur, nah itu dibikin jadi seperti kayak pupuk. Buat pupuk bener. Lelehannya kemana, Dok? Enggak, itu udah jadi beberapa unsur itu jadi diserap tanah. sama tanah. Gitu, si lelehannya. Enggak, itu kan di dalam wadah. Oh, dalam wadah. Wadah ini jadi seperti kita bikin kompos. Oh, oke. Nah, udah gitu terus dicampur sama tanah. Ada yang seperti itu. Tapi kemudian ada lagi yang tadi saya bilang, ada yang sengaja dibikin mencair, Frankie. Jadi dikasih bahan larutan, kemudian dia mencair jadi air, nah kemudian airnya baru dibuang ke alam. Jadi ada beberapa gerakan yang mau bikin seperti itu. Jadi ada juga sih sebenarnya, tapi ini lebih jarang, itu dibikin sengaja dibekuin. Dibekuin itu dibikin di freeze orangnya. Jadi artinya sebenarnya tapi sebenarnya itu masih belum terlalu aneh. Pernah dengar nggak ada orang yang bagaimana human disposal itu di daerah Tibet? Tibet itu ada masalah karena kenapa? Dia tuh tinggi sekali, Tibet dan Mongolia. Tempatnya tuh tinggi sekali. Kalau mau dikubur itu batu-batuan, mau dikremasi nggak cukup panas, nggak mencukupi. Yang dilakukan apa? Jadi begini, mereka kan kebanyakan agamanya Buddha. Nah, ada salah satu dalam cerita agama Buddha itu Sakyamuni. Itu di mana ada satu burung kelaparan, dan dia tuh akhirnya jadi Buddha. Itu kelaparan, terus kemudian dia potong dagingnya sendiri dikasih ke burungnya. Gimana? Jadi si burung ada burung kelaparan. Nah, dia mau memberikan sesuatu pada burung tapi kagak ada. Dan kemudian dia mengorbankan, dia punya dagingnya itu dipotong sama dia dikasih ke burung. Sampai amat dong. Sampai akhirnya dia jadi Buddha gara-gara itu. Karena dia mengorbankan dirinya tuh untuk kehidupan yang lain gitu loh. Nah, itu yang diinin sama mereka. Dan di alam sana itu, di sana tuh ada banyak burung, Frankie. Burungnya namanya burung nazar atau disebut burung kondor. Itu Kondor Hero, tahu ya? Tahu filmnya. Itu film silat. Itu adalah burung yang gede-gede, burung memakan bangkai, lehernya panjang, botak itu. Burungnya botak itu dimakan bangkai. Return of Condor Heroes itu pemainnya siapa, Dok? Ya, saya lupa. Itu tahun 80-an lah, Frankie. Saya lupa. Tapi itu terkenal sekali kan. Iya. Nah, jadi dia itu pacarnya gini, kalau orang meninggal di sana itu ya, karena dia dia mau dikremasi susah apa dia apa. Dia begitu meninggal ditaruh aja di sudut rumah, dibiamin. Nah, ditaruh aja di cuman orangnya ditutupin sama kain putih, terus kemudian didoain tuh selama 4-5 hari. Setelah gitu pada saatnya udah ditentukan hari baik, nah pada saatnya itu mayatnya itu diambil, ditelanjangin, dibawa ke atas, ke satu tempat di atas, atas yang jauh dari rumah penduduk. Dan kemudian itu ada satu petugas itu yang kemudian penghancur jenazah namanya. Mayatnya itu disobek-sobek, tulangnya dipatahin sekali, bikin jadi dicacah, ditambah lagi sama dia, mereka punya makanan ya, orang-orang Tibet. Dikasih makanan itu, dikasih ke burung, kemudian burung pada datang. Nah, supaya burung datang itu dia pakai wangi-wangian apa-apa gitu loh. Sejenis kayak dupa atau apa gitu, wangi-wangian, burung-burung pada datang, kemudian dia makanin sampai habis. Aduh, Dok, itu yang kerjain siapa tuh, Dok? Enggak, itu adalah adat. Berdarah dingin dia. Enggak, bukan, itu adat. Tapi justru orang itu adalah orang terhormat karena dia memang kerjanya gitu, justru menghantarkan dia itu supaya dengan cara gitu dia itu jadi seperti amal terakhirnya si jenazah itu untuk bisa masuk surga. Jadi dia masuk surga tuh, Dok? Yang jenazahnya tadi? Ya, kepercayaan mereka. Oh, jadi itu adalah amal terakhir. Karena gini, tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi ini ya, itu sebenarnya prinsipnya human disposal itu adalah mengembalikan manusia ke alam supaya di dalam alam itu tidak banyak benda-benda yang berupa mayat gitu loh. Sebenarnya kan intinya itu satu. Iya. Kalau enggak nanti penuh. Iya, penuh. Nah, Dok, cuman kan gini, Dok, dari sekian banyak yang orang-orang human disposal tadi, Dok,
cara tadi Dokter Jaya yang paling umum sekarang ini masih dikubur, ya kan? Nah, terus kemudian yang kedua mulai ada lebih banyak kremasi. Nah, ini yang lebih green itu yang mana, Dok? Antara dua itu aja dulu, Dok. Yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya antara dikubur sama kremasi itu sebenarnya sama. Artinya derajat sama. Cuman kalau namanya kremasi itu prosesnya lebih cepat. Karena kenapa? Kalau orang dikubur itu sampai bisa jadi hancur, jadi tanah itu makan waktu bertahun-tahun, Franky. Yang dikubur biasa, Dok. Iya. Yang lebih parah lagi kalau dikubur pakai cara kuburan orang Cina. Dia punya petinya aja tuh, Dok. Hancurnya bisa puluhan tahun. Ya, puluhan tahun juga nggak hancur-hancur. Nggak hancur-hancur. Karena kenapa? Di situ yang mengeluh rayap, Franky. Rayap makan gituan di giginya rontok giginya. Ini pernah terjadi karena kakek saya itu kan dulu masih Jelambar itu kan masih kuburan. Kan terpaksa harus dipindah. Petinya itu masih utuh. Ya itu petinya itu satu batang. Satu batang pohon jati itu. Nggak ada sambungannya. Nggak ada. Nggak ada, jadi satu batang. Itu mahal sekali. Makanya nanti perlu ada dokter gigi khusus rayap. Nggak, tapi yang hebat ya orang-orang yang zaman dulu itu ya. Kadang-kadang dia tuh kalau dia banyak duit ya, dia udah beli petinya, Franky, ditaruh di sebelah rumah. Itu nenek saya di daerah Tangerang. Itu mereka tuh kan kakek saya tuh dari pihak ya? tuan tanah, Franky. Punya peti dua di situ di rumah, ditaruh peti begituan. Ntar dia bingung makainya mana lagi, Dok? Enggak, udah ditaruh di situ buat apa? Buat siap-siap nanti kalau gua mati nggak usah nyusahin anak katanya. Iya. Ditaruh di situ. Tapi yang jadi masalah adalah kalau orang udah beli peti udah nyiapin gitu dia kagak mati-mati, Franky. Ternyata kenyataannya begitu. Berarti orang-orang yang nggak mau mati-mati tinggal beli aja petinya 10, Dok. Enggak, tapi itu dulu. Jadi mereka seperti itu. Dan waktu orang masih waktu itu ya zaman kapan tahu lah, waktu zaman masih zaman bukan orde baru, orde lama itu. Yang namanya kalau orang dikubur tuh nenek saya punya ini meninggal itu dikuburnya itu di tanah sendiri, itu satu gunung lagi. Dikubur di situ dibikin gunungan, itu satu gunung itu. Bukannya satu petak ukurannya 2 kali sekian, enggak lagi. Karena tanah saat itu masih lembek, Dok. Ya, tapi lama-lama habis tanahnya. Tahu nggak kenapa? Dipaculin. Bukan, anaknya banyak lagi. Nah kalau sekarang nih satu bapak nih punya 10 hektar, anaknya 10, kan satu anak 1 hektar. Istrinya 3. Nggak, udah gitu kan lagi. Jadi generasi F1-nya aja udah kekayaannya cuma 1/10-nya. Yang ini punya anak 10 lagi, habis. Lama-lama. Lanjut, Dok, masalah yang tadi green tadi, Dok. 2 kan? Kubur, kremasi. Tadi dokter bilang itu 50-50 lah ya, sama-sama ininya. Nah sekarang kalau misalnya nih, Dok, kita mau kremasi. Tadi Dokter Jaya awal bilang ada kremasi tradisional sama kremasi yang agak modern lah ya. Iya, modern. Boleh disebut modern, Pak. Iya kan? Oh, di Amerika udah modern semua. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak sih, Dok, kita kremasi pakai microwave? Microwave-nya nggak ada yang gede. Tapi bisa. Ya bisa, itu mesti pakai itu. Mesti pakai senternya Doraemon, senter pengecil. Dimasukin. Nggak, otak saya itu kan berpikir gini, kalau kita masih pakai api untuk sumber pemanas ini kan itu kan takes time, makan waktu banyak. Tapi kalau kita pakai microwave itu langsung ngangetin jebret. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya gini, kamu tahu nggak kira-kira tuh orang dikremasi itu berapa derajat tuh? Mungkin sekitar 2-3 ribu derajat, Dok. Nggak sampai 3.000 lah. 2.000 itu antara 700 sampai 1.000 derajat. Nggak terlalu panas banget ya. Sebenarnya kalau dari Fahrenheit itu 1.800 sampai 2.000 Fahrenheit. Kalau Celsiusnya 1.000 lah, 1.150 derajat ya? Gitu ya. Kayak gitu. Makanya dengan orang segede itu ditambah sama wadahnya kan ya, itu dibakar tuh makan waktu 1,5 sampai 2,5 jam. Nah 1,5 jam sampai 2 jam itu, makanya sekarang gini, kalau di Cilincing ya, kalau dipakai yang konvensional pakai kayu itu bisa 3-4 jam, bisa 5 jam. Jadi kalau dikremasi gitu keluarga tinggal besok baru datang ngumpulin tulangnya besok.
Tunggu dingin dulu katanya tunggu dok. dingin. Tapi kalau yang 1,5 jam sampai 2,5 jam itu setelah 3 jam itu udah bisa diambil tuh tulang-tulangnya. Jadi proses lebih cepat. Nah terus waktu dia mau ngelarung ke laut, itu kan ngelarung kan ada waktunya karena ada pasang surut air. Dan lihat hari baik dok. Ya lihat hari baik, pasang surut air gitu loh. Jadi seperti itu. Ya dok, cuman kan kalau misalkan kita nih, sekarang kan tempat-tempat kremasi sudah ditentukan sama pemerintah di mananya. Termasuk yang saya tonton di YouTube itu masalah di India kan sudah ada tempat-tempatnya sendiri dok. Boleh nggak sih kita melakukan kremasi di tempat-tempat yang tidak ditunjuk oleh Nanti dulu pemerintah? aturan dulu, Franky. Kalau selama ini kalau nama kremasi itu kaitan dengan rumah duka. Rumah duka itu punya langganan tempat dia kremasi. Udah join. Nah, biasanya untuk sampai begitu begini. Ini ada rada beda Indonesia sama di luar negeri ya. Kalau di Indonesia ini ya syaratnya kalau mau dikremasi, yang jelas yang satu nggak boleh ada urusan polisi atau urusan polisi udah selesai. Artinya jenazah tersebut tidak memiliki urusan dalam tanda kutip kaitan dengan hukum. Nah itu ditandai dengan apa? Ada surat dokter. SKCK. Ada surat keterangan dokter, surat keterangan kematian. Kan dari dokter itu keterangan kematian dia bilang ini kasusnya kasus apaan, kecelakaan lalu lintas berarti urusan polisi kan, pembunuhan oleh polisi. Jadi itu surat dokter. Nah kalau ada surat dokter, mesti dia dapat izin dari keluarga yang ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Nah itu kadang-kadang bermasalah, Franky. Karena kenapa? Ahli waris itu kan mulai dari istri, anak, kemudian orang tua juga. Kemudian mungkin saudara juga. Nah itu kan bisa saling sengketa. Si anaknya mau dikremasi, bapaknya mau dikubur apa segala macam kan bisa seperti itu. Nah itu pokoknya dari yang paling berwenang siapa, nah dia tuh ngasih izin. Harus ada informed consent jadinya. Ya tapi dokter kan jagoan DNA. Kalau orang udah dikremasi DNA-nya masih bisa dapat nggak? Biasanya tidak. Nah itu berarti kenapa alasan itu karena susah untuk cari cocok-cocokan DNA-nya dok? Ada kemungkinan kalaupun ada itu ada satu. Jadi dari seluruh tubuh itu tulang itu biasanya habis DNA-nya. Tapi gigi itu adalah bagian yang biasanya masih bisa utuh. Pernah ada penelitian oleh seorang dokter gigi, dibakar sampai 600 derajat tuh masih ada DNA-nya. Jadi gigi masih utuh. Jadi ada kemungkinan gigi, tapi itu plus minus. Artinya bisa dapat bisa enggak. Mostly kalau orang bilang jangan harap deh. DNA-nya ada. Biasanya dianggapnya nggak ada. Jadi artinya boleh nggak sih dok kalau orang dikremasi kita cadangin giginya, jangan dihancurin? Ya bu bisa cabut aja giginya. Dicabut ya? Enggak, tapi begini. Untuk kremasi itu ya, untuk kremasi itu sebenarnya satu, jadi mesti KTP-nya, ada orangnya jelaskan KTP-nya, ada penanggung jawabnya, ada surat dokternya, ada surat lapor kematian, lapor kematian dari kelurahan, ada izin dari ahli warisnya, ada surat dari dinas kesehatan yang mengizinkan kremasi. Kalau di orang asing harus dapat izin untuk kremasi dari kedutaan, Frank. Nggak sebelum izin nggak bisa. Nggak semua kedutaan ngasih izin tuh dok ya? Nggak. Terutama ada beberapa, Yahudi. ada yang ngasih, ada yang nggak. Terutama kalau orang Yahudi dok ya? Yahudi kan kata dokter nggak boleh. Yahudi nggak ada kedutaannya, kamu jangan ngaco. Indonesia nggak punya hubungan diplomatik. Serius ya nggak ada ya? Nggak ada. Saya baru tahu juga tuh. Nah, kamu ke Israel juga kamu jadi salah lah. Saya belum pernah ke Israel, ntar aja dok. Bisa nggak balik-balik. Enggak ada. Mereka lagi rame Enggak, jadi nggak ada. Nah, jadi kalau itu udah beres, baru disiapin untuk kremasi. Nah, kalau mau sebelum kremasi, ada beberapa larangan, Franky. Larangan yang utama itu adalah nggak boleh ada bahan yang berupa baterai di dalam tubuhnya. Karena baterai itu mengandung logam-logam berat dan bisa meledak kalau dikremasi. Kalau meledak itu terjadi explosion dari logam-logam berat. Nah itu bisa mencemari lingkungan. Mesinnya pun bisa rusak. Makanya itu harus dicopot. Kalau ada persiapan logam apa segala macam, misalnya gigi palsu apa segala, sebisanya dicopot. Sebisanya. Kecuali kalau yang nggak bisa dicopot, misalnya protese. Jadi apa pacemaker tuh harus copot. Gitu. Terus dan bahannya di dalam badannya tuh nggak boleh ada barang-barang yang bisa meledak, Franky. Apa?
Implan. Kalau implan payudara itu kan ada kan yang dikasih implan payudara itu masih dicopotin. Untung saya nggak pakai implan, dok. Jadi saya boleh dikremasi, dok. Nah, jadi kalau udah setelah dikremasi ya udah, jadi artinya baru dilakukan proses gitu. Tapi juga ada satu yang menarik. Masalahnya gini, kalau orang meninggal udah dikremasi masih ketahuan nggak sebab matinya, Franky? Kalau orang sudah meninggal dikremasi sebab matinya, nggak bisa, dok. Bisa. Tadi dokter bilang katanya kalau catatan kepolisian nggak boleh dikremasi. Begini, Gimana tuh? ada satu hal. Saya kan kalau mengawetkan jenazah, kan biasanya kalau kayak gituan kalau mau sebelum kremasi kan nyari hari baik segala macam. Biasanya lebih dari 24 jam. Makanya harus diawetkan, dikasih formalin. Nah, formalin yang saya punya itu saya kasih warna. Jadi kalau orang habis dikremasi, dikumpulin tulangnya itu warnanya putih. Kalau formalin saya warnanya pink. Pakai one-take, dok. Pink warnanya. Bagus pengen jadi pink. Nah, tulangnya tuh. Nah, pernah sekali waktu gini. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.